Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Apa kabar hari ini? Ibu berharap anak-anak ibu semua masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, anak-anak ibu, pagi hari ini kita masuk pembelajaran IPA, yaitu mengenai sistem reproduksi pada manusia bagian 4. Adapun materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai penyakit pada sistem reproduksi. Nah, anak ibu, di sini kita akan membahas yang pertama, apa-apa saja penyakit yang dapat terjadi pada sistem reproduksi. Nah, yang kedua, bagaimana upaya untuk menghindari penyakit pada sistem reproduksi tersebut. Nah, anak ibu, untuk penjelasan lebih lanjut, silahkan kamu perhatikan penjelasan ibu berikut ini. Anak-anak ibu, ada 7 penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama, keputihan. Nah, keputihan merupakan penyakit yang ditandai dengan keluarnya cairan kental berwarna putih dari alat kelamin. Nah, umumnya ini terjadi pada wanita. Nah, hal ini disebabkan karena adanya infeksi jamur, yaitu Chlamydia trachomatis, Candida albicans, bakteri Gardnerella vaginalis, dan Trichomonas vaginalis. Nah, adapun pencegahan yang bisa kita lakukan yaitu dengan cara menjaga kelembaban alat kelamin. Misalnya dengan mengganti pakaian dalam sebanyak 2 kali sehari atau lebih misalnya. Nah, kemudian yang kedua, gonor atau sering disebut dengan kencing nanah. Nah, kencing nanah merupakan penyakit yang ditandai dengan keluarnya nanah dari saluran kencing sehingga terasa sakit saat buang air kecil. Nah, ini umumnya terjadi pada laki-laki. Nah, hal ini disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Nah, pencegahannya apa? Yaitu dengan cara menghindari kontak seksual dengan penderita. Nah, hal ini sering terjadi pada orang yang sering mengganti pasangannya atau melakukan seks bebas. Nah, untuk itu kita harus menghindari hal-hal tersebut. Nah, kemudian sifilis raja singa. Sifilis atau raja singa. Penyakit sifilis ditandai dengan timbulnya luka pada alat kelamin, rektum, lidah, atau bibir, tetapi tidak terasa sakit. Nah, hal ini disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. Nah, pencegahannya dengan cara menghindari kontak langsung antara luka di kulit dengan selaput lendir atau cairan tubuh penderita. Nah, yang keempat, penyakit AIDS. Nah, penyakit AIDS ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena penyakit ini dapat merusak sistem kekebalan tubuh penderita. Sehingga juga bisa mengakibatkan kematian. Nah, penyakit AIDS ini disebabkan oleh HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Nah, penyakit AIDS ini bisa kita cegah yaitu dengan tidak menggunakan jarum suntik secara bersamaan dan menghindari kontak seksual dengan penderita. Nah, jadi penyakit AIDS ini bisa menular melalui saluran pembuluh darah. Nah, tapi tidak menular melalui sentuhan ataupun melalui
kontak biasa dengan si penderita. Jadi apa yang perlu tadi kita hindarkan yaitu menggunakan jarum suntik ya secara bersamaan dari si penderita ke tubuh kita atau menghindari kontak seksual. Nah, artinya menjauhi seks bebas. Nah, kemudian yang kelima, penyakit herpes genitalis. Nah, penyakit ini ditandai dengan timbulnya bintil-bintil berisi cairan di alat kelamin, dubur atau mulut dan terasa sakit. Nah, ini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2. Nah, jadi pencegahannya yaitu dengan cara menghindari kontak seksual dengan penderita. Nah, kemudian yang keenam, prostatitis ya. Ini penyakit prostat ya. Ditandai dengan adanya inflamasi dari kelenjar prostat. Ini biasanya terjadi pada laki-laki. Nah, kemudian disebabkan oleh infeksi bakteri Escherichia coli atau non-bakteri. Nah, kemudian bagaimana mencegahnya? Dengan cara mengurangi aktivitas yang menyebabkan iritasi pada prostat seperti duduk dalam waktu yang lama. Nah, yang ketujuh, epididymitis ya, penyakit yang ditandai dengan peradangan pada epididymitis. Nah, disebabkan oleh iritasi zat kimia, komplikasi prostatektomi, bakteri coliform, ya, dan infeksi chlamydia. Nah, pencegahannya yaitu dengan cara menghindari bergonta-ganti pasangan seksual, ya. Jadi semua penyakit pada sistem reproduksi ini berkaitan dengan menjauhi yang namanya obat terlarang ya, sehingga kita juga bisa terhindar dari yang namanya seks bebas. Itu dia ya anak ibu. Nah, anak-anak ibu, upaya pencegahan penyakit reproduksi pada umumnya bisa kita lakukan ya dengan cara pada perempuan dengan mengganti pembalut pada saat menstruasi sering mungkin, itu 2-3 jam sekali. Kemudian pada saat beraktivitas berolahraga yang menimbulkan keringat agar mengganti pakaian dalam ini supaya tidak menyebabkan area kewanitaan menjadi lembab. Nah, hal itu sering bisa memunculkan bakteri pada area kewanitaan. Nah, kemudian menghindari penggunaan sabun pembersih kewanitaan secara terus-menerus. Nah, pada laki-laki mengurangi kebiasaan mandi dengan air panas ya. Kemudian melindungi testis selama beraktivitas agar terhindar dari benturan. Nah, kemudian menghindari minuman beralkohol dan rokok. Nah, itu tadi anak ibu secara umum upaya pencegahan penyakit reproduksi. Nah, ada hal yang paling penting yang harus kamu perhatikan ya dalam mencegah penyakit reproduksi, yaitu menghindari yang namanya obat-obatan terlarang. Karena obat-obatan terlarang ini ya dapat juga menjerumuskan kita pada perilaku buruk yaitu seks bebas. Nah, jadi anak-anak ibu, umumnya penyakit-penyakit yang timbul pada sistem reproduksi ini diakibatkan karena perilaku seks bebas tadi. Apa itu seks bebas? Yaitu gonta-ganti pasangan. Kemudian pada usia yang masih di bawah umur ya, nah itu sangat tidak dianjurkan untuk melakukan perilaku seks bebas karena itu tadi dapat dengan mudah penyakit-penyakit pada sistem reproduksi menyerang area
reproduksi kita masing-masing. Ya, baik anak ibu, demikian penjelasan ibu mengenai penyakit pada sistem reproduksi manusia dan apa upaya untuk mencegahnya. Ya, ibu harap anak-anak ibu semua sudah paham dan dapat menerapkan upaya pencegahan tadi agar terhindar dari penyakit-penyakit yang bisa menyerang area reproduksi kita masing-masing. Nah, anak-anak ibu tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan ya, supaya kita bisa beraktivitas dengan baik selama menjalani pembelajaran yang sangat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.